Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini, tanggal 27 April 2024. Waktu berjalan terus. Saya teringat pada waktu saya bicara tanggal 25 April, minggu depan 1 April, 1 Mei. Sekarang sudah tanggal 27, waktu begitu cepat. Berarti pula suatu hari kelak pasti Yesus datang. Ya, selalu saya gembar-gemborkan, saya umumkan, cepat atau lambat Yesus pasti datang. Tetapi waktunya kita tidak bisa tahu, rahasia Tuhan. Tapi yang jelas kita tahu, Yesus pasti datang, dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Itu penting. Jadi komitmen kita bersama, ayo kita hiduplah di dalam firman Tuhan. Selagi kesempatan masih ada, selagi Tuhan berikan kasih karunia buat kita, jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12, dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan keselamatan itu seenaknya kita sembrono, tapi biar kita lakukan dengan takut dan gentar dan taat kita kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Karena firman Allah akan kita baca pada pagi hari ini, Sabtu ini. Besok kan sudah hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13, tongkat Harun berbunga. Kenapa tongkat Harun saja yang berbunga, sedangkan tongkat yang lain tidak? Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh Kudus kita kesasar. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami akan kesasar. Haleluya. Biar Roh Kudus tuntun hidupku, agar ku berjalan di dalam firman Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, amin. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13,
Demikian firman Tuhan. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Kudus, kudus ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa, sucikanlah hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, haleluya. Firman-Mu Tuhan sumber kekudusan. Bawalah ku dalam firman-Mu. Ku mau setia dan taat, pegang janji firman-Mu, amin, haleluya. Tuhan, ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampuni Bapa. Layakkan sebentar kami mohon izin Tuhan, kemun rahmat anugerah-Mu. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Terima kasih Bapa, seberapa anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi ini, semua Kau lawat dan Kau berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi ini tanggal 27 April 2024. Minggu depan sudah bulan Mei, sudah ini merupakan Sabtu yang terakhir. Besok minggu dalam minggu yang terakhir di bulan April. Mari semua berbondong datang kepada Yesus. Dan setiap minggu saya menyampaikan firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Supaya hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 51, doa Raja Daud dikatakan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Minta pimpinan Roh Kudus, berpegang kepada Roh Kudus, supaya dengan pegang Roh Kudus hidup kita berjalan di dalam firman Allah. Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Ini pentingnya Roh Kudus, ya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Yohanes 14 ayat 26, saya mau baca demikian firman Tuhan, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang kukatakan kepadamu itu apa? Firman Tuhan. Jadi Roh Kudus kan mengajar kita, Roh Kudus kan mengingatkan kita. Maka pentingnya, jadi kalau tidak ada Roh Kudus, ajaran kita sesat. Maka banyak orang-orang memberikan ajaran sesat. Berarti kesimpulan ayat ini, karena mereka tidak dipimpin Roh Kudus, maka sesat. Roh Kudus kan mengajar dan mengingatkan kita. Kalau kita diajar Roh Kudus, diingatkan kita, ayo jangan salah jalan. Jangan bengkok ke kanan ke kiri. Sadar, Kristen progresif atau yang lain-lain, baca ayat ini. Kalau dipimpin Roh Kudus tidak. Kalau dipimpin Roh Kudus, kembali kepada firman. Karena kebenaran satu, nggak ada kebenaran itu 2, 3, 4, nggak ada. 1 tambah 1, 2. Warna putih. Kalau saya membawa warna putih,
Tanya di seluruh dunia, what color is it? It is white. Pasti itu namanya kebenaran. Tidak mungkin warna putih di Amerika jadi warna merah putih. Tidak boleh buta warna dia. 1+1 saudara sekolah di mana-mana. Tetap ya. X kali X, X kuadrat. Ya. 3 kali 3 9. Nggak ada 3 kali 3 itu bisa 12, bisa 15, bisa 18. Nggak bisa. Itu kebenaran. Dan kebenaran tunggal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada di dalam Alkitab. Maka termasuk mereka Kristen sesat semua. Nggak ada Kristen progresif yang lain. Nggak ada. Kembali kepada firman Tuhan. Saya kalau jumpa dengan Kristen progresif silakan telepon saya. Ya, supaya mereka sadar kembali kebenaran tunggal, bukan kebenaran sendiri. Jangan mencari kebenaran sendiri. Kebenaran tunggal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan diputar balik. Kebenaran jangan diputar balik. Kalau diputar balik, nanti iblis yang masuk. Ya, karena dalam iblis tidak ada kebenaran. Jangan mencari kebenaran, tapi carilah kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Maksud saya jangan kebenaran diri sendiri. Jangan hidupmu cari kebenaran diri sendiri. Hidupmu paling benar, tidak. Kebenaran, kita semua orang berdosa. Dalam diri kita tidak ada kebenaran. Mencari kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku di jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai ke Bapa. Itu kebenaran. Dan tidak ada kebenaran lain di luar Yesus. Tidak ada. Yang lain silakan. Kalau sudah mau pilih kebenaran di luar Yesus silakan. Tapi firman Allah katakan hanya Yesus berkata, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 10:9, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku. Coba nih, akulah pintu. Yohanes 10:9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Di dalamnya ada kepastian. Dalam Yohanes 10:28 dikatakan ada kepastian Yesus. Yohanes 10:28, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ini kepastian. Berita kepastian dari Yesus. Maka bertobat semua yang menamakan dirinya Kristen aja jelas. Kristen progresif ada siapa. Jangan. Ya, jangan pakai nama-nama lain. Di dalam nama kita Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga hidup kita diselamatkan. Kita mau selamat. Maka harus dipimpin Roh Kudus. Jangan sampai kita dipimpin roh kedagingan. Ya, jangan dipimpin oleh kehendak diri kita. Kita orang berdosa. Suatu hari kelak kita mati. Ya, orang tua kalau tua kita ada pikun, tidak bisa apa-apa. Ingat waktu kita bayi lahir, ngitung nggak bisa, baca nggak bisa, ngomong papa mama juga nggak bisa. Waktu lahir nggak bisa menangis. Kita bisa pinter, itu anugerah Tuhan, ingat itu. Ya, jangan jadi sok pinter, jangan. Tapi baik rendah hati dan belajar kepada firman Tuhan. Ya, mari kita belajar firman Tuhan. Kita mau baca puji Tuhan. Bilangan 17 ayat 1-13 cukup pendek. Tapi yang penting ada firman Tuhan. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa. Dan pagi ini juga Tuhan berfirman kepada setiap kita. Katakanlah kepada orang Israel. Dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Coba. Setiap kita dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Dan harus punya tongkat. Setiap kita dipilih sama Tuhan. Ya, dipilih sama Tuhan untuk anugerah Tuhan. Tongkat bicara kuasa Roh Kudus akan tuntun kita. Ya, supaya tongkat ada kuasa dan keluar bunga. Apa itu bertunas? Itu firman Allah. Tongkatnya di kuasa Tuhan, ada firman Allah. Kalau tanpa Roh Kudus kita ngawur jalannya, saudara. Orang Parisi penuh dengan firman, tapi tidak ada Roh Kudus, maka ngawur dia, sombong. Orang yang ngerti firman, ya, tapi tanpa Roh Kudus dia karpe dewe nanti. Karena Roh Kudus tadi firman Allah katakan Yohanes 14:26. Roh Kudus kan mengajar kita akan firman, dan kalau kita ngerti firman gak ada firman Roh Kudus, nanti karpe dewe, pendapatnya sendiri. Maka banyak ajaran-ajaran sesat. Alkitab dibilang beginilah begini karena tanpa pimpinan Roh Kudus. Maka minta supaya tongkat Harun, yaitu tongkat ada bertunas. Berikutnya lihat ini. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Supaya ada nama. Karena kerinduan kita supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ada nama. Kemudian haruslah kau letakkan semua itu di dalam kemah pertemuan. Di hadapan tabut hukum. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Kalau kita bertemu dengan dia, ada tongkat, ada kuasa, ada firman Tuhan. Dan orang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Orang kupilih,
tongkat bertunas, tongkat bisa kuasa Roh Kudus, bertunas firman Tuhan. Jadi orang dipilih Tuhan adalah orang dipimpin Roh Kudus dan ada firman Allah. Kalau orang yang hidupnya tidak ada firman Allah, bagaimana saudara? Gak dipimpin Roh Kudus, kedagingan. Jadi pentingnya kita ada kuasa Roh Kudus supaya tidak dipimpin oleh kedagingan. Tanpa Roh Kudus nanti kedagingan. Tanpa firman Allah kalbi dewi tidak ada kebenaran. Maka dikatakan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Tongkat bicara kuasa Roh Kudus adalah firman Allah. Demikian aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Orang yang ada firman Allah Kudus, orang yang tidak akan bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah padang. Kemudian Musa membawa semua tongkatnya itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seorang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambilnya tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikan tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Amin. Mati rohani. Tanpa firman dan Roh Kudus, mati kita. Maka penting kita dengar firman Tuhan. Ternyata orang dipilih Tuhan ada tongkat bertunas, bicara tongkat kuasa Roh Kudus, dan ada firman Allah. Sehingga kalau ada firman Allah dan Roh Kudus, sudah dikatakan tadi, mereka tidak akan bersungut lagi. Dan ayat 11, dan Musa berbuat demikian seperti diperintahkan Tuhan kepadanya, demikian diperbuatnya. Tapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Amin. Di luar firman dan Roh Kudus, mati binasa. Ayat 13, siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar. Bilangan pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Biar kita mengerti firman Tuhan, supaya kita diberikan kuasa Roh Kudus menyertai kita, dan hiduplah di dalam firman hal penting, supaya kita tidak mati binasa. Kita akan sesat tanpa firman dan tanpa Roh Kudus. Kita akan sesat nanti. Firman Allah kebenaran, dan Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk selalu kita waspada, supaya kita jangan lalai. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Ya, seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 saya mau baca. Galatia pasal 5 16, maksudku ialah hiduplah roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Jadi kalau hanya firman tok, tidak penuh Roh Kudus, saudara bisa daging seperti Farisi ahli Taurat, jago teori. Saya juga ayat firman al-hafal. Tapi kalau tidak pakai Roh Kudus, saya bisa sombong kedagingan. Wah, jago firman Allah khotbah sini sana, tapi nggak ada kuasa Roh Kudus, hidupnya tidak berubah. Pinter ngomong firman, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman. Itulah kedagingan. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada firman Allah, Roh Kudus kan mengajar kita, mengingatkan kita, jangan marah-marah, jangan bersungut, jangan berbuat dosa. Roh Kudus akan ingatkan kita. Oh, itu mari kita dengan sikap yang rendah hati minta Tuhan pimpin hidupku dengan pimpinan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Berpegang kepada firman Allah, berjaga dan berdoa, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita supaya kita selalu bertindak taat kepada firman Allah, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Besok hari Minggu harinya Tuhan, mari kita semua beribadah kepada Yesus. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel.